Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan penuh kedamaian, penuh sukacita, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan memegang tangan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Nahum 1 ayat 14, dilanjutkan Nahum 1 ayat 14 sampai Nahum 2 ayat 2. Nahum 1 ayat 14 sampai Nahum 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau, ia telah lenyap sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu bercerita dengan orang, jadi ada satu hal yang ingin diceritakan, lalu diceritakan dengan orang lain. Nah, biasanya kan karena punya beberapa teman atau beberapa saudara atau orang lain, mungkin kita ceritanya ingin mendapatkan saran, masukan atau penghiburan gitu ketika cerita. Nah, ketika kita cerita ke orang A, mungkin responnya adalah menghiburkan. Oh ya sudahlah, sudah nggak usah terlalu dipikirkan, kita sekarang melakukan hal yang lain, bla 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 bla. Atau respon B menyalahkan orang lain, ya ini gara-gara dia sekarang hidupmu kayak gini, bla 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 bla. Atau orang C nanti memberikan masukan, coba kamu introspeksi dirilah, dan lain-lain. Nah, tanpa kita sadari, satu persoalan itu banyak orang bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ya itu kan memang keadaan setiap orang itu berbeda. Jadi ketika ada satu masalah, orang itu bisa melihat dari segala macam penjuru. Ini kan seperti apa ya? Dulu pernah saya mendengar cerita, semua orang itu ditutup matanya lalu disuruh menyentuh gajah. Dan mereka ini tidak pernah melihat sebelumnya gajah itu seperti apa. Mereka nggak tahu gajah itu seperti apa. Lalu ada orang yang memegang ekor gajah, lalu dia bilang, oh gajah ini ada sedikit rambutnya, ada bulunya, dia bentuknya panjang begitu, tapi nggak besar, ini gajah. Lalu ada yang memegang telinganya, oh gajah ini tipis tapi sangat lebar, jadi gajah ini adalah hewan yang lebar. Lalu ada yang menyentuh kakinya, oh enggak, gajah ini kuat, besar, keras, nah ini adalah gajah. Lalu ada juga yang memegang giginya yang panjang, gadingnya dipegang, oh enggak, gajah ini nih keras sekali seperti batu dan runcing ujungnya, ini adalah gajah. Nah, orang-orang itu punya persepsi yang berbeda-beda tentang gajah karena mereka memang berdiri dari sudut yang berbeda-beda. Nah, ketika kita punya masalah bercerita kepada orang atau ketika satu kejadian terjadi, orang bisa melihat persepsi dari yang berbeda-beda karena punya sudut pandang, punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda.
Begitu juga nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan ini punya ciri khas masing-masing. Mereka juga punya passionnya masing-masing. Mereka punya gayanya masing-masing. Dan mereka semua digunakan oleh Allah dengan cara mereka masing-masing. Ini yang keren. Allah tidak mengubah karakter, ciri khas, bukan karakter dulu ya, mengubah ciri khas seseorang untuk menyampaikan beritanya. Elia punya gayanya sendiri, Yesaya punya gayanya sendiri, Yeremia punya gayanya sendiri, Hosea dengan gaya yang sangat nyentrik juga, Yehezkiel juga dengan gaya, Hosea nggak nyentrik ya, tapi dengan perjalanan hidupnya yang nyentrik loh, yang nggak semua orang. Lalu Yehezkiel yang nyentrik kan Yehezkiel. Nah ini ada juga seorang nabi yang bernama Nahum. Nah Nahum ini sungguh berbeda dengan yang lain. Dia ini punya jiwa nasionalis yang sangat membara. Dia ini berkobar-kobar jiwanya dalam membela bangsanya, apalagi bangsanya di tengah penderitaan karena dijajah, karena dianiaya oleh bangsa lain. Ketika nabi-nabi lain fokusnya ya nih, kamu dihukum karena kamu melakukan kesalahan, dan sekarang adalah waktumu untuk membayar kesalahan itu dengan menjalani hukuman. Nah, di tengah hukuman ini kamu harus setia nih, karena nanti di akhir akan ada janji pemulihan. Jadi macam-macam cara menyampaikan. Nah, Nahum ini lebih fokus tentang bagaimana ia juga mengabarkan kepada orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan untuk memberikan pengajaran, hukuman kepada bangsa Israel karena perbuatan mereka. Tapi kemudian bangsa-bangsa yang tadi dipakai oleh Tuhan ini jadi sewenang-wenang, jadi menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, Nahum fokusnya di situ. Ini loh, lihat, kamu ini sudah dikasih kekuasaan, malah kamu pakai untuk hal-hal yang berlebihan. Kamu ini menyalahgunakan kekuasaanmu. Kamu ini akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan bangsa Israel yang sekarang menderita, kamu ingat bahwa kamu punya Tuhan yang akan menepati janji, Tuhan yang akan menolong. Nah, lalu kalau begitu yang benar mana? Nabi yang mana sih? Kok nabinya banyak dengan cara pandang itu? Ya karena kan bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana Tuhan memakai mereka untuk aspek apa. Nah, kalau semua nabi itu bilangnya kamu salah, kamu ini dihukum dan lain-lain, walaupun diberi janji kan juga, ya ampun kok nggak ada yang belain ya kan. Kadang orang kalau sedang menderita gitu, sudah tahu kok saya menderita juga karena salah saya, sudah tahu saya ini sedang dihukum. Tapi kalau semua orang tuh menunjukkan jarinya ke kita gitu kan, ya kamu sih kan stres juga ya. Nah, ada juga nabi yang ya oke lah, tapi ini mereka kok juga salah, mereka ini loh nggak seharusnya melakukan hal ini. Ada yang membela mereka, bukan masalah benar atau salah, tetapi Tuhan itu dalam rencananya, dalam gambaran besarnya, Tuhan itu lengkap. Tuhan itu memperhatikan berbagai macam aspek. Oh, kalau begini nanti orang Israel begini, kalau terlalu banyak dibeginikan ya nggak bisa. Butuh yang begitu, butuh nabi yang ini, butuh juga nabi yang ini dengan gayanya yang berbeda-beda. Ini yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita ini warna-warni, bentuknya itu unik-unik, lucu-lucu. Kalau dirasa-rasa kok ya ada ya orang kayak gitu, ya ada orang kok pemahamannya kok kayak gitu, saya nggak habis pikir dan lain-lain. Kok ya ada ya orang sudah begini kok masih begitu, ya orang A, B, C, D kok warna-warni bentuknya. Nah, kenapa ya kok begitu? Ya karena Tuhan itu memakai setiap dari kita, setiap orang di sekitar kita untuk menjalankan rencananya. Kalau mungkin dari sudut pandang kita nih, kita bertemu orang yang tegas, Tuhan sedang membentuk diri kita supaya kita juga bisa disiplin. Ada orang kok sabar banget, nah kita bisa belajar kesabaran dari orang yang begitu sabar. Ada orang kok dipikir-pikir tuh nggak habis pikir, nah itu kita juga sedang belajar kesabaran. Mungkin kalau cuma dicontoni orang sabar ya kita hanya memuji, ampun wong kae lo sabar tenan. Tapi belum tentu kita bisa jadi sabar seperti orang sabar itu. Tapi kalau kita diberikan orang yang bagi kita menjengkelkan, mungkin kita bisa belajar untuk bersabar. Nah, Tuhan memakai semua nabinya untuk gambaran besar yang sedang ia rancangkan. Yang kita baca adalah tentang bangsa Israel. Ketika mereka punya Nahum, mereka mendengar bagaimana Tuhan ini juga akan menghukum bangsa-bangsa yang saat ini menyakiti orang-orang Israel. Mereka mendengar bahwa ada nabi yang juga
berbela rasa begitu. Ketika yang lain banyak yang kamu sih gitu mereka. Nahum ini mencoba menguatkan dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Dia punya jiwa nasionalis yang sangat besar. Walaupun yang lain juga jiwa nasionalisnya besar, tapi kan caranya beda. Karena jiwa nasionalisnya besar itu pengennya orang Israel jadinya juga baik. Nah kan beda-beda ya, bukan ini lebih baik dari lain, enggak. Tapi Tuhan itu pakai orang yang berbeda-beda untuk membentuk bangsa Israel, untuk melakukan karyanya. Nah, begitu juga dengan kita, saat ini Tuhan pakai orang yang beda-beda di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, tetangga kita, bahkan orang-orang yang membenci kita, Tuhan pakai mereka untuk melakukan karya besar di dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga Tuhan sedang pakai kita untuk melakukan karya besar di dalam kehidupan orang lain. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan orang yang beraneka ragam, tidak perlu untuk terlalu dibenci, tidak perlu sampai ya ampun aku nggak mau lagi lah ketemu orang ini ya, walaupun itu juga susah ya, saya juga sedang belajar tentang hal itu, bahwa semua orang itu memang punya karakternya masing-masing dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk membentuk suatu karya besar yang ada di dalam diri kita. Dan mungkin mereka sedikit banyak berpengaruh tentang cara kita berpikir, rasa sabar kita mungkin dibantu, ketenangan hati kita mungkin juga ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ada banyak yang bisa kita pelajari ketika kita bertemu dengan banyak orang dengan keadaan mereka yang beda-beda. Dan jangan salah jangan salah loh ya. Jadi Niniwe itu juga awalnya kan dipakai Tuhan, lalu dia kebablasan ketika dipakai Tuhan, jadinya ya dapat hukuman. Dari sudut pandang Niniwe awalnya mereka orang yang baik-baik aja, tapi lama-lama kan berubah menjadi orang yang jahat. Nah jangan-jangan ketika Tuhan juga memakai kita, kan tadi kan Tuhan memakai orang-orang untuk kita, nah kita mungkin juga dipakai oleh Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan orang lain. Nah kita jangan sampai menjadi orang yang berlebihan di dalam berkarya. Jadi misalnya punya anak ya pada porsinya, jangan sampai berlebihan. Ketika kita punya keluarga, punya rekan kerja, punya teman-teman, punya saudara-saudara, ya kita pakai porsi kita, jangan berlebihan, jangan melewati apa yang sebenarnya Tuhan suruh kepada kita. Caranya gimana? Mari kita bersama-sama tanya kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan mengizinkan saya berjumpa dengan orang-orang ini, ketika Tuhan mengizinkan saya berada di antara orang-orang ini, apa yang sebenarnya Tuhan mau? Mungkin kita bisa dibentuk seperti Nahum, mungkin kita juga seperti Yesaya, Yeskiel, kita nggak pernah tahu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, yang kehidupan kami tidak bisa sendiri. Dan kami melihat bagaimana Tuhan memakai setiap orang dengan karakternya, dengan gayanya yang unik. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan memakai kami, Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kami supaya bersama-sama kami dapat tumbuh bersama. Dan kiranya Tuhan menjaga kami supaya keberadaan kami saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain dan bukan untuk menyakiti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, diperbanyak minum air putih, banyak-banyak berolahraga, istirahat, dan jauhi kerumunan kalau bisa, mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.